seru banget sih ngobrolnya. Ikutan juga dong. Hehehe. Eits, tapi kok lebih menarik tasnya ya? Ya fams, ini dia tas yang lagi naik daun nih. Tas anyaman berbentuk bulat. Awalnya sih tas kayak gini dibuat dari tas rotan. Tapi dimodifikasi terbuat dari anyaman pandan fams. Iya, soalnya tas bulat dari pandan ini dibuat di Raja Polah Tasikmalaya fams. Yang terkenal dengan anyamannya. Soalnya anyamannya bagus dan tahan lama fams. Makanya kerajinan Raja Polah jadi semakin berkembang. Sentra kerajinan Raja Polah mulai maju sekitar tahun 60-an. Gak sedikit warga yang berbisnis anyaman. Nah, seiring berjalannya waktu, pesanan mulai berdatangan fams. Dan tahun 70-an menjadi puncak kejayaan sentra kerajinan anyaman Raja Polah. Fams, awalnya anyaman hanya dilakukan oleh wanita sebagai suatu keharusan loh. Wanita harus mahir dalam seni anyaman. Sedangkan anyaman tikar atau samak bagi orang Sunda bermakna keluarga karena mereka sehari-hari menggunakan tikar. Nah, dari tikar itulah berkembang menjadi kerajinan lain, fams. Soalnya pandan memiliki karakteristik lentur, jadi mudah dibentuk dan juga halus. Sekarang oleskan lemnya dulu ya, baru tempelkan bagian dalam tasnya supaya kuat. Setelah itu, buat pola sesuai tas yang akan dibuat. Kemudian tepuk-tepuk kain bagian dalam tas. Tujuannya agar bagian dalam tas menempel sempurna dengan anyaman pandannya. Kalau sudah, gunting deh sesuai pola yang ada. Lanjut tempel dengan kain bagian dalam tas fams. Terus potong-potong lagi sesuai pola yang ada. Baru deh jahit satu demi satu bagian tas yang tadi dibuat. Digabung sehingga menjadi sebuah tas anyaman pandan. Eits, biar semakin kuat dan semakin stylish, kita modifikasi tas dengan kulit sintetis ya. Tuh, nggak butuh waktu lama kan? Tahapan terakhir nih fams, yaitu pemasangan pernak-pernik supaya makin cantik. Tenang, pernak-perniknya bisa disesuaikan kok. Gimana, lebih menarik kan? BTW nih fams, nama Raja Polah itu berasal dari gabungan kata raja dan polah. Raja di sini berarti orang paling ahli dalam membuat suatu barang. Sementara polah berarti kreativitas, karya, atau sesuatu yang bersifat aktivitas kreatif dari manusia. Wah, cocok ya sama namanya. Gak heran deh kalau hasilnya pun emang keren. Tuh lihat, kece abis kan fam? Nah, yang ini juga nggak kalah cantik dong. Push, bukan tetehnya, tapi tasnya. Dengerin ya fams, tas yang dipakai sama si teteh ini adalah tas bordir khas Tasikmalaya motif bunga. Yes fams, seni hiasan bordir ini biasanya diterapkan di baju-baju aja kan ya. Nah, biasanya sih untuk mempercantik kain yang polos, jadi bajunya lebih keren tuh. Uniknya nih, di salah satu rumah produksi di daerah Perum Taman Cilolohan Indah, Tasikmalaya, masih memproduksi bordirannya secara manual dari mesin jahit, fams. Soalnya kalau pakai bordir komputer nih, kalau satu benangnya lepas, maka semua bordiran akan lepas semua tuh. Kalau yang masih manual sih, karena dikerjakan satu persatu, jahitannya punya ikatan sendiri-sendiri. Kayak aku sama kamu gitu. Dijamin aman deh. Terus motifnya pun bisa diubah-ubah semau kita. Jadi bisa membuat motif yang berbeda-beda deh. Tapi tetap kok fams, motif bordirannya harus bunga. Di bordil itu didominasi oleh warna bunga atau corak bunga. Karena awal mulanya itu, tadi saya kembali ke cerita bahwa zaman penjajahan dulu itu, Ratu Wilhelmina ya tahun 1800 sekian kalau tidak salah pernah juga memakai itu, bahkan salah satu acara ulang tahun beliau juga di alun-alun Tasikmalaya sini, di mana zaman dulu para dalem dan lain sebagainya itu selain pakai payung, kelom, terus bordilannya juga bordilan khas Tasikmalaya.
Nah, Fems, sebenarnya seni bordir jadi bagian menghias pakaian kaum bangsawan atau menak sejak masa kolonial Belanda loh. Pada masa ini hanya para bangsawan atau menak yang bisa pakai baju bersulam atau berhias bordir ya Fems. Tujuannya sih sebagai pembeda dengan masyarakat biasa. Biasanya menak kaum perempuan pakai kebaya bordir, tapi menak laki-laki biasanya memakai tambahan benang emas pada bajunya. Oh iya Fems, kalau untuk bordiran yang dibuat sebagai tas seperti ini nih, tinggal dibuat menjadi rangka tasnya dan nantinya akan dijahit pegangan tas sesuai pesanan. Tentu aja pakai kainnya bermotif bunga yang tadi udah dijahit ya. For your information Fems, kalau perkembangan bordir di Tasikmalaya berkat seorang putri Bupati Menak yang bernama Siti Umayyah. Siti Umayyah mendapat keterampilan seni bordir dari orang Belanda awal abad ke-20. Kemudian keterampilan itu disebarkan ke orang lain. Wah, sampai sekarang pun masih terlihat pengaruh budaya penjajah Belanda pada masyarakat Sunda Priangan ya. Yeay, ini dia Fems, contoh tas-tas yang sudah siap dipasarkan di Tasikmalaya. Tas-tasnya juga nggak cuma melulu dari bahan kain Fems, tapi juga dipadu-padankan dengan anyaman ataupun dengan kulit. Cantik-cantik kan jadinya? Apalagi harganya juga nggak terlalu mahal untuk ukuran full handmade alias buatan tangan. Mulai dari Rp500.000 sampai Rp1,5 juta Fems. Tapi ya, kalau mau membeli tasnya sih harus sabar menunggu Fems. Soalnya tas ini dijual dengan pre-order alias pemesanan dulu. Soalnya tas bisa dibuat dengan motif yang kita mau dan dikombinasikan dengan bahan lainnya. Jadi sih nggak bakalan kembaran sama orang lain deh. Gak heran deh kalau dalam sebulan ada pemesanan lebih dari 100 tas. Ayo, siapa mau punya? Ingat, harus sabar menunggu ya.